Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Dedi Muhairil. Saya dari Universitas Mula Warman Samarinda. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ilmu sejarah sastra. Seperti apa sih ilmu sejarah sastra itu, apa manfaatnya, dan apa kaitannya dengan ilmu yang lain, serta apa saja yang dipelajari di dalamnya. Penasaran kan? Nah, mari simak video berikut ini. Nah, yang pertama menjelaskan adalah apa itu sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang dimana ia menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya pada masa sekarang ini. Sejarah sastra ini mengkaji mengenai sejarah dengan menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar kesastraan, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial, budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Nah, sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah sastra sendiri berasal dari bahasa Arab, sejarum, yang berarti pohon. Nah, pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang ini memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah itu sendiri mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau hingga masa-masa berikutnya. Sedangkan karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasinya terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu sendiri. Sejarah sastra Indonesia sendiri adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang ini adalah untuk mempelajari kesusastraan Indonesia dan munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya. Nah, berbicara tentang sejarah perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai upaya menyusun periodisasi sejarah sastra sebagai salah satu kegiatan dalam pengkajian sejarah sastra. Dalam persoalan lain yang termasuk dalam pengkajian sejarah sastra adalah mengadakan kajian terhadap genre sastra, lahirnya suatu gerakan sastra, perkembangan suatu aliran tertentu, pengaruh sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern, serta kajian tentang gaya bahasa. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang menjadi bahan kajian sejarah sastra dapat dirinci, yakni yang pertama, periodisasi sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra seperti sejarah sastra, sejarah perkembangan roman, novel, cerpen, puisi maupun drama, dan lahirnya suatu gerakan atau angkatan dalam sastra itu sendiri. Kemudian perkembangan aliran-aliran yang ada pada suatu periode atau
suatu angkatan dari sastra itu sendiri. Lalu terkait dengan pengurus sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern atau yang kerap dikenal dengan sastra nasional. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan mengenai gaya bahasa. Nah, selanjutnya manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu sejarah sastra. Yang pertama, membuka sudut pandang dan pikiran kita dengan wawasan yang luas. Kemudian yang kedua, kita serasa hidup di setiap zaman. Kemudian yang ketiga, membangun kemampuan kita dalam berpikir secara kritis dan menghargai akan perbedaan. Kemudian yang keempat, yakni adalah meningkatkan kemampuan membaca sekaligus kemampuan kita dalam menulis. Kemudian yang terakhir, kita lebih peka dengan persoalan dari permasalahan kemanusiaan. Nah, sejarah sastra juga mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu di antaranya yakni ia memiliki hubungan dengan teori sastra dan kritik sastra. Pada hakikatnya, teori sastra ini membahas secara rinci mengenai aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pemilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan lainnya. Yang ini juga membangun keutuhan dari sebuah karya sastra. Di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, serta memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan dari sebuah karya sastra. Sasaran kerja kritikus sastra adalah penulis karya sastra dan sekaligus pembaca dari karya sastra itu sendiri. Untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra kritikus sastra, ini ia bekerja tentunya sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra. Dengan demikian, hal tersebut juga terjadi hubungan antara teori sastra dengan sejarah sastra. Nah, sejarah sastra ini adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, yang dimana berfungsi sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Perkembangan sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan ini tentunya diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan oleh para peneliti sastra yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan atau persamaan karya sastra pada periode atau masa-masa tertentu. Secara keseluruhan dalam pengkajian karya sastra antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra terjalin keterkaitan. Nah, hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra ini yang pertama, teori sastra. Dia adalah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Kemudian yang kedua, yakni tentang sejarah sastra, yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sejarah dari sastra itu sendiri sejak awal munculnya sastra hingga sekarang. Kemudian yang ketiga, kritik sastra.
kritik sastra ini adalah salah satu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik atau buruknya, indah atau tidaknya suatu karya sastra. Nah, dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut tentu dan jelas sangatlah erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Nah, dalam mempelajari sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada, tidak semata-mata terawangan atau kira-kiraan, dan dapat dituntut secara rasional. Setelah mempelajari mengenai teori sastra, selanjutnya yang dipelajari adalah sejarah sastra yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra. Karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya sastra tersebut dapat diakui akan kebenaran keberadaannya. Nah, hubungan kritik sastra dengan pembelajaran karya sastra yaitu kita menilai tentang bobot yang dimiliki suatu karya sastra, baik itu menilai mengenai keindahan, kelebihan, kekurangan, kemenarikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu tersebut? Nah, yang kita pelajari yang terkait dengan sejarah sastra itu sendiri, kita akan mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang. Nah, kemudian selanjutnya mengenai teori sastra, itu yang kita pelajari adalah mengenai hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Kemudian yang ketiga, yakni kritik sastra. Kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menilai tentang baik atau buruknya, indah atau tidaknya, menarik atau tidaknya dari suatu karya sastra. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.